Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Romsa aja tentunya. Dan hari ini kita akan membahas mengenai penggunaan transmisi 9 kecepatan yang digunakan oleh varian Fuso Factor yang ada tulisan HD, Heavy Duty. Ya tentunya untuk varian HD ini semuanya mengusung transmisi 9 speed Eton ya. Jadi banyak pertanyaan di lapangan, bagaimana sih cara menggunakan transmisi 9 kecepatan tersebut? Kan ada high low-nya, sepertinya agak rumit. Sepertinya tidak, hanya kelihatannya aja. Nanti kita akan coba cek sama-sama bagaimana cara penggunaannya. Dan saat ini saya sudah berada di kendaraan Fuso Factor 6x4 FN62 FHD yang tentunya transmisi sudah menggunakan model 9 kecepatan. Dan kita akan cek sama-sama bagaimana cara mengoperasikannya. Tapi jangan lupa sebelum dimulai untuk subscribe-nya bagi yang belum, dan juga untuk like, dan jangan lupa untuk loncengnya diklik ya. Jadi kalau kira-kira ada video terbaru, teman-teman bisa langsung tahu dan bisa langsung menyaksikan sehingga lebih up to date. Oke, langsung saja kita lihat berikut ini. Oke, baik Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Ini saya sudah di dalam kabin Fuso 6x4 yang menggunakan transmisi 9 speed model Eton. Ya tentunya kita akan lihat bagaimana cara penggunaannya. Sebelum dimulai, saya informasikan juga bahwa di bagian depannya ini ada semacam kayak tombol splitter ya, ini nih. Ini berfungsi untuk high atau low. Jadi kalau saya tekan ke atas, maka akan tampil seperti ini ya, bentuknya datar. Jadi ini menandakan bahwa kondisi saat ini adalah pemakaian gigi high atau gigi tinggi. Lalu ketika saya tekan ke bawah untuk tombol ini, maka dia akan berubah menjadi gambar segitiga tanjakan. Jadi kalau gambar seperti ini, jadi artinya sedang menanjak, maka dibutuhkan gigi yang rendah. Artinya ketika teman-teman melihat ada semacam tanda tanjakan seperti ini, berarti mobil sedang menggunakan transmisi atau posisi transmisi sedang berada di gigi rendah ya. Ini posisi high, ini posisi low. Posisi high, posisi low. Oke, lalu bagaimana dengan cara penggunaannya? Oke, kita lihat di sini. Di sini adalah transmisinya. Untuk handle-nya, kalau teman-teman lihat di sini ada R mundur, ada low ini untuk crawler ya, jadi untuk menanjak dengan kondisi muatan full, tanjakan ekstrim, dia masih mampu menanjak dengan menggunakan yang LO ini. LO ini mempunyai gear ratio yang sangat tinggi sehingga dia mempunyai kemampuan menanjak yang sangat baik, walaupun kecepatannya yang kurang, tapi dia lebih mengandalkan torsi dibanding kecepatan, sehingga walaupun muatan penuh, tanjakan cukup ekstrim, dia masih bisa mendaki dengan baik. Lalu ada gigi 1, ini gigi 1 ini sama dengan gigi 5. Lalu bawahnya gigi 2 ini sama dengan gigi 6. Lalu gigi 3 dan gigi 7, lalu gigi 4 dan gigi 8. Untuk yang warna hitam ini adalah gigi-gigi rendah. Dimana untuk warna hitam ini berarti untuk saklarnya atau switchnya ini ada di bagian bawah. Dan sudah pasti gambarnya yang ada di dashboard adalah gambarnya segitiga tanjakan. Untuk yang warnanya bening atau warna putih ya, ini 5, 6, 7, 8 yang tidak berwarna ini berarti gigi tinggi. Artinya kalau gigi tinggi bahwa kondisi sedang mengebut atau sedang kecepatan tinggi. Bisa dilihat dari kondisi switchnya seperti ini ya, mengarah ke atas, dan juga untuk indikatornya gambarnya seperti ini ya. Nih, gambar datar seperti ini, hanya garis melintang saja. Lalu bagaimana cara penggunaannya? Sangat simpel sekali. Untuk gigi awal kita mengendarai kendaraan ya, otomatis gigi paling rendah ya. Pastikan dulu bahwa memang untuk saklarnya ini ada di bagian bawah, kita tekan. Dan di dashboard atau di instrumen cluster gambarnya adalah segitiga tanjakan. Ini sudah pasti gigi rendah. Lalu untuk gigi 1, gigi 2, 3, dan 4 itu semuanya sama. Oke, kita lihat di sini.
Oke, untuk gigi 1, seperti biasa kopling diinjak, langsung saja masuk ke gigi 1 seperti biasa. 1, 2, 3, dan 4. Seperti ini. Jadi perbedaan dari gigi 1 sampai gigi 4 itu normal seperti mobil manual biasa. Lalu bagaimana dengan kondisi kalau kita mau dari gigi 4 ke gigi 5? Jadi sebenarnya dari gigi 5 itu adalah gigi 1. Jadi dari gigi 4 tinggal arahkan ke gigi 1 ya, ke gigi 1. Tapi jangan lupa untuk switchnya ini diarahkan dari tadi bawah ke atas. Nah, setelah switchnya berada di atas seperti ini, nih, maka kendaraan sudah langsung masuk ke gigi 5. Lalu dari gigi 5, 6, 7 ke 8 itu pun sama seperti mobil manual biasa, tidak perlu menggunakan splitter yang ada di bagian bawah ini. Ya, jadi cukup manual saja dari 8, 7, 6, 5 ini manual seperti biasa. Nah, dari gigi 5 ke gigi 4 jangan lupa pindahkan ke gigi 4 dengan secara bersamaan tuasnya dikebawahkan. Ini sudah masuk ke gigi low. Nah, nanti dari 4 ke 3 ke 2 ke 1 itu sudah normal seperti biasa. Artinya dari gigi 1, 2, 3, 4 itu normal seperti biasa. Dari 4 ke 5 dikembalikan ke gigi 1 sebenarnya. Namun karena switchnya yang ada di sini nih dikeataskan, maka otomatis akan berubah menjadi gigi 5. Tapi pohon diperhatikan juga bahwa ketika Anda coba dari 4 ke gigi 5 niatnya, tapi untuk switchnya yang bawah sini, switch ininya nih lupa Anda mainkan. Akibatnya apa? Sudah pasti dengan kondisi muatan full, RPM tinggi, Anda mau dari 4 ke 5 karena lupa memindahkan switch yang bawah ini, sama saja dari gigi 4 Anda ke gigi 1. Apa akibatnya? Maka transmisinya akan ambrol, mesin akan overrunning, akan hancur kondisi-kondisi piston dan lain sebagainya, karena kecepatan kendaraan tidak sebanding dengan kondisi transmisi ataupun kecepatan mesin. Lalu bagaimana ketika dari gigi 5 mau ke gigi 4, tapi Anda lupa mainkan yang bawah ini, Anda lupa mainkan yang ini. Akibatnya apa? Dari gigi 5 ke gigi 4 Anda lupa memainkan splitternya, sama saja dari gigi 5 ke gigi 8. Ini tidak begitu bermasalah. Kenapa? Karena mesin paling akan getar saja karena terlalu berat. Mesin akan cenderung mati, tapi tidak merusak mesin. Yang berbahaya adalah dari gigi 4 ke gigi 5 lupa memainkan splitternya. Nah, dampaknya adalah mesin akan amburadul. Dan perhatian juga bagi teman-teman yang menggunakan mesin atau menggunakan transmisi tipe ini. Untuk transmisi tipe e-tron ini, 9 speed ini, di bagian transmisinya itu ada pompa oli. Pompa oli baru akan bekerja ketika ada putaran mesin. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah ketika suatu saat terjadi kerusakan, terjadi masalah pada mesin, mobil nggak bisa jalan, mobil harus diderek. Nah, kalau mobil diderek, berarti kan mesinnya tidak bekerja. Berarti pompa oli yang ada pada transmisi ini juga tidak bekerja. Mobil ditarik, ban memutar kopel atau propeller shaft. Propeller shaft memutar transmisi. Anda bisa bayangkan transmisinya mutar, tapi olinya nggak sirkulasi karena pompanya nggak bekerja. Akibatnya apa? Maka akan terjadi kerusakan pada komponen-komponen bagian dalam dari transmisi. Lalu bagaimana Pak biar amannya? Untuk amannya, untuk tipe seperti ini yang menggunakan pompa oli di bagian transmisinya seperti 9 speed e-tron ini, ketika ingin menarik kendaraan, usahakan
PPS-nya dilepas atau propeller shaft-nya dilepas sehingga lebih aman dan tidak membuat kerusakan pada komponen lainnya. Oke, demikian yang dapat saya jelaskan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.